Suma, izin. Iya, silakan, Aku silakan. coba menanggapi tadi ya yang dalil di Filipi 3 ayat keberapa itu? 8. Ke-8 ya. Nah, kalau dilihat itu kan itu surat Paulus untuk jemaat di Filipi kan. Iya. Nah, jemaat Filipi itu kan jemaat mula-mula mengenal tentang Kristus begitu. Otomatis barang siapa yang baru mengenal dia itu pasti akan dicampakkan, difitnah dan sebagainya. Makanya dia bilang, memang kalau sudah mengenal Kristus itu untuk kembali ke jalan yang sesat itu pasti akan yang namanya apa? Merasa rugi karena dia kalau kita lihat di ayat ke-8 itu kan dia bilang malahan segala sesuatu tuh kuanggap rugi karena ketika mengenal Kristus. Karena apa? Karena pastinya namanya pengikut Kristus itu pasti dibenci begitu. Nah, Saulus kan awalnya itu dia membenci orang Kristen. Tapi ketika dia mengenal Tuhan, Tuhan datang ke dia, akhirnya dia tahu bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat dia yang menembus dosa dia kan begitu. Akhirnya dia memperbarui hidupnya, dia menjadi pengikut Kristus. Dan dia tahu bahwa ketika dia sudah mengikut Kristus, pasti dia akan difitnah dan dibenci atau membuat dirinya tidak dihargai orang. Kira-kira begitu sih penjelasannya. Oke, baik, Bang. Mohon penjelasan saya kunci ya. Jadi ketika Paulus mengatakan bahwa setelah mengenali Kristus yang datang kepada dia, ya kan, hukum yang tadinya ia taati yaitu hukum Taurat, itu disangkanya tadinya baik. Tapi setelah dia kedatangan Kristus di padang gurun, yang tadinya hukum Tuhan itu dianggapnya sampah karena pengenalannya terhadap makhluk yang ngaku Kristus ini. Coba kalau kita lihat Kristus yang asli ya Bangku. Di data Matius 5 nomor 19, apa kata Yesus? Kata Yesusnya, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Boleh nggak dihilangkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil menurut Yesus? Tidak boleh. Izin Bang, izin bicara. Ya. Tuhan Yesus dia tidak meniadakan hukum Taurat, tapi kan dia menyempurnakan. Lah, kalau Begitu, menyempurnakan itu tidak menghilangkan. Sedangkan Paulus setelah bertemu dengan sosok Kristus yang keluar dari kubur itu, Paulus mengatakan dalam Galatia 5 nomor 4, engkau kasih karunia tidak ada samamu jika engkau masih mengharapkan ada kebenaran di dalam hukum Taurat. Yesus Kristus akan lepas darimu. Berarti Paulus mengatakan tidak ada kebenaran. Kalau Anda lihat dalam Galatia 2 nomor 16, nomor 21, apa kata Paulus di situ? Tidak ada orang benar karena melakukan hukum Taurat. Coba. Itu akibat apa dia sampai berani mengatakan itu? Bahkan sampai mengatakan hukum Tuhan itu tinja, kotoran, sampah, skubalon dalam bahasa Yunani. Apa yang menyebabkan Paulus bisa mengucapkan kata-kata itu? Karena kedatangan Kristus itu tadi. Sementara Yesus yang Kristus asli mengatakan, Matius 5:19, kalau ada orang yang mengajarkan Taurat kepada orang lain, mengajarkan, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan langit. Jadi Kristus yang asli mengajarkan untuk menjalankan hukum Taurat. Tapi Kristus yang palsu mengajarkan orang untuk menganggap hukum Taurat itu seperti sampah. Kalau menurut saya tidak sih Bang. Malah Yesus sendiri itu dia datang, artinya dia menggenapi hukum Taurat. Jadi kita kalau lihat di perjanjian baru itu kan banyak hal perumpamaan toh, kan begitu. Jika ada misalnya ada yang menampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu, kan begitu. Dia menyempurnakan. Dia tidak meniadakan, apalagi menurut kayak Abang Suma bilang Kristus yang dulu begini, terus Kristus yang sekarang begini, ya tidak. Sedangkan Paulus itu salah satu muridnya. Nah, ini dia masalahnya. Mau dibilang salah satu murid. Bentar Bang Jemaah. Iya, masalahnya itu di situ. Tadi Anda mengatakan ya Bang Stingko, Paulus itu murid Yesus. Iya toh, salah satu murid Yesus bisa dikatakan kan. Yang memilih dia jadi muridnya siapa, Bang? Siapa? Betul. Yang memilih dia jadi murid dia sendiri kan, dia mendapatkan, dia bertemu langsung kan.
Oke, boleh saya terangkan ini sebentar. Mohon izin Saudara Holong. Boleh saya terangkan yang ini. Saudara, sebelum ada pertemuan antara Paulus, ingat Paulus bertemu tahun 52. Itu tertulis dalam Lukas sendiri. Lukas menulis itu di tahun 62. Sedangkan Paulus mengaku bertemu di sekitar tahun 52. Dia menulis kitab Galatia itu. Sekarang permasalahannya adalah di tahun 33, di Yohanes 16, nomor 7, nomor 8, Yesus berpesan apa? Adalah benar jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka penolong lain itu tidak akan datang. Aku harus pergi supaya dia datang. Kalau aku tidak pergi, penghibur lain itu tidak akan datang. Pertanyaannya, menurut Yesus, yang datang setelah Yesus siapa? Ya Roh Kudus. Yang datang kepada Paulus siapa? Yang datang pada Paulus waktu itu kan pertemuan Paulus langsung dengan Yesus kan. Nah, kena di situ. Kena saudara di situ. Karena Yesus sendiri mengatakan, bukan aku yang datang, tetapi yang datang adalah penolong lain. Justru Yesus mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Yang datang kepada Paulus mengaku siapa? Penyesatnya memakai nama siapa? Yesus Kristus. Sedangkan yang datang setelah Yesus penolong lain. Disitulah saudara bisa camkan, pikirkan dan renungkan. Kalau masih bisa diselamatkan sih. Saudara Holong ini Katolik, Protestan? Protestan bang, Protestan. Ini lama-lama dia protes Paulus juga ini. Nah, jadi jelaskan, kata Yesus, aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penghibur lain itu tidak akan datang. Nah, di dalam Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Berarti yang datang setelah Yesus itu seorang, bukan roh, tapi seorang. Yang datang kepada Paulus, roh. Sedangkan Yesusnya mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Yang datang kepada Paulus, andai saja yang datang itu penolong lain, maka siapakah engkau Tuhan? Akulah penolong lain. Ah, itu baru betul, sesuai dengan skenario yang disampaikan Yesus kepada muridnya. Tapi ternyata mengaku Yesus, salah konsep Paulus. Dia nggak baca naskah. Skenarionya itu dia tidak ikuti Paulus ini. Akhirnya tabrakan dengan ajaran Yesus, malah keciduk. Dia bertemu dengan Kristus, menggenapi nubuat penyesat itu akan datang memakai namaku. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Nah, memakai nama Yesus. Siapa itu kata Yesus? Penyesat. Dia akan menyesatkan banyak orang. Berarti orang ini harus memiliki kemudian ketangguhan dalam pengajaran. Dia harus punya konsep, dia harus punya tatanan, dia harus punya perintah, aturan main. Ada perangkat-perangkat yang dia gunakan untuk menyesatkan banyak orang. Harus. Tidak boleh tidak. Kalau hanya datang mengaku, aku bertemu dengan Yesus. Siapa yang mau percaya? Sama ketika saya keluar dari rumah, terus saya bertemu dengan, Bang Suma, apa? Saya bertemu dengan Yesus loh. Siapa yang mau percaya? Tapi supaya dia banyak menyesatkan orang, maka dia harus sempurna di dalam menyesatkan. Termasuk menulis 13 buku, mengaku bertemu dengan Yesus. Kemudian di dalam Matius 24, nomor 24, nabi-nabi palsu, Kristus palsu itu akan melakukan banyak tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Paulus dibekali enggak dengan mujizat-mujizat itu? Dibekali. Bahkan dia anggap dewa Hermes, saking hebatnya mujizat dia. Nah, Yesus menasihatkan muridnya. Makanya ketika Paulus masuk ke Yerusalem kembali, tidak ada yang percaya sama dia. Malah Paulus di dalam Kisah Para Rasul 2, nomor 15 sampai nomor 26, Paulus, mohon maaf nih, Paulus bertaubat dari mengajarkan konsep-konsep agama Kristen. Silakan Anda baca. Kisah Para Rasul 21, nomor 15 sampai nomor 26. Paulus bertobat dari mengajarkan tidak bersunat, makan babi, dan seterusnya. Itu tertulis
tertulis di situ dengan jelas. Bahkan anehnya, dia mengajarkan kepada orang Kristen, kurban hanya sekali aja untuk selama-lamanya. Tapi begitu dia balik ke Yerusalem, dia masih berkurban, dia mempersembahkan kemudian persembahan. Coba Anda baca. Jadi Paulus mengajarkan di luar Yahudi beda, begitu kembali ke Yerusalem, kembali ke agama lamanya, yaitu menjadi Yahudi. Tadi dia katakan sampah, tadi dia katakan tinja. Begitu masuk, disidang sama imam-imam kepala. Apa kata imam kepala? Sekarang juga kau tahirkan dirimu kembali. Ditahirkannya dirinya. Silakan Bang, kalau Abang keberatan, sama-sama kita belajar Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Betulkah Paulus bertobat dari mengajarkan agama Kristen? Ya kalau menurut saya sih Paulus itu salah satu pengikut Kristus. Ya Kristus betul, Otomatis saya juga iya. saya setuju. Tapi Kristus yang mana? Ya Kristus satu saja. Mau Oh, Kristus siapa yang bilang Kristus itu cuma satu? Justru Yesus mengatakan Matius 24 nomor 24. Ini ucapan Yesus kepada Yahudi. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang banyak. Kalau izin Bang, menurut Abang Bang Suma sendiri, Paulus tuh diurapi Tuhan nggak? Diurapi artinya diberikan, artinya ya diurapi atau apa ya kalimatnya oleh Yesus supaya dia memberitakan kebenaran. Menurut Bang Suma? Dia didatangi Kita tahu kan, Kristus. izin, Betul. tadi Dia, izin Bang. Tadi iya. kan yang pertemuan yang saya maksud itu kan ketika dia mau datang ke Damsyik itu kan di gerbang itu kan dia mendapatkan penglihatan kan. Tuhan datang dalam bentuk penglihatan kepada dia kan begitu. Tapi ingat, Yesus berpesan di dalam Matius 24. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu pergi ke sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di padang gurun, ada Kristus di dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya. Nah, Paulus ke Damsyik, menuju ke Damsyik padang gurun, mengaku bertemu dengan Kristus. Pesan Yesus apa kepada Yahudi? Percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Kalian Yahudi enggak? Bukan, makanya kalian percaya. Karena Paulus mengaku dalam suratnya Galatia 1 nomor 15, Galatia 2 nomor 8, aku dipilih untuk melakukan penginjilan kepada orang-orang yang tidak bersunat. Kalianlah itu. Kalianlah ini. Dari mana sumber pengajaran Paulus? Dari Kristus yang ditemui di padang gurun. Apa nasihat Yesus ketika bertemu dengan Kristus di padang gurun? Jangan percaya. Ada enggak orang Yahudi percaya Paulus? Enggak. Makanya 13 surat Paulus, tidak ada satupun dari 13 surat ini ditulis untuk jemaat yang ada di Yerusalem. Semuanya di luar. Di Turki, Antioquia, di Roma, Galatia, Filipi, Pelemon, semua di luar. Tak ada masuk ke Yerusalem. Kenapa? Karena Paulus sudah tahu, nggak mungkin laku ajaran saya, nggak mungkin laku di situ, nggak mungkin. Mana mungkin Yesus masih hidup aja ditolak sebagai Mesias, apalagi keluar dari kubur mau dianggap Tuhan? No, nggak mungkin. Jadi mending saya menjualnya keluar Yahudi, pasti laku. Laku, kenapa laku? Karena Romawi, kerajaan Romawi memang pada saat itu memiliki konsep Helenisme, politeisme, penyembahan kepada banyak dewa. Begitu Paulus datang mengajarkan, ini loh, daripada kau menyembah Zeus, Zeus itu fiktif, mending kau sembah Yesus. Menampakkan diri, memperlihatkan kemudian mujizat di tengah-tengah Bani Israel, bla 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 dan seterusnya. Dan lihatlah, saya juga sakti kan. Akhirnya orang itu percaya, orang Roma percaya. Mereka tinggalkanlah kemudian agama lama nenek moyang mereka, penyembah Hercules, penyembah Zeus, menuju kepada penyembah Bapa dan penyembah Anak, Yesus. Itu yang terjadi, Bang. Iya, karena kan Tuhan sebelum dia terangkat ke surga kan dia bilang pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Itu yang keluar dari kubur itu bertentangan dengan Yesus. Kristus yang asli berpesan di dalam Matius 10 nomor 5. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain,
tetapi pergilah kepada domba-dombaku yang hilang, yang sesat dari umat Israel. Iya, salah satu domba-domba yang hilang ini kan kita ini ya Bang. Oh, tunggu, salah. Iyalah. Salah saudaraku. Yeremia 50 nomor 17, yang dimaksud domba adalah Bani Yakub. Di luar Bani Yakub bukan domba. Makanya ketika Anda lihat di dalam Matius 15, ada seorang wanita non-Yahudi datang kepada Yesus, mengikuti Yesus sambil teriak-teriak dari belakang. Apa kata Yesus kepada muridnya? Usir wanita itu. Dia mengikuti kita dengan teriak-teriak. Tapi wanita itu nggak mau pergi, tetap aja dia dekati Yesus, lalu kemudian dia menghormat, sujud, menghimpun, memohon kepada Yesus. Apa kata Yesus? Tidak layak roti yang disediakan bagi anak-anak Israel diberikan kepada anjing. Apa kata wanita luar non-Yahudi ini? Betul, Tuhan Yesus. Tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu. Jadilah seperti apa yang kau inginkan. Maka ibu itu anaknya sembuh. Tapi dia tidak berubah menjadi domba, tetap aja anjing. Dan Yesus membenarkan, besar imanmu ibu. Ketika wanita itu mengatakan, betul kami memang anjing dan tidak layak menjadi domba, Yesus mengatakan, besar imanmu, kau memang betul. Jadilah anakmu sembuh. Sembuh anaknya. Tapi tidak pernah mengatakan domba kepada non-Yahudi. Yang disebut domba itu adalah Bani Yakub. Yeremia 50 nomor 17. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu nyamar domba. Siapa yang datang kepada Bani Israel di luar Yahudi, nyamar-nyamar Yahudi? Kalian, saudaraku Kristen. Kalian bukan Yahudi, nyamar-nyamar Yahudi. Kalianlah menggenapi nubuatan itu. Waspadalah kepada mereka. Sesungguhnya mereka bukan domba, tapi serigala yang buas. Makanya Kristen masuk ke Nusantara ini melalui apa? Misionaris, melalui penjajah. Belanda, Portugis masuk merampas, menjajah di negara kita ini, memperbudak orang, ikut kemudian misionarisnya untuk ketika sudah Nusantara ini meradang, lagi sakit, lagi lumpuh, ya, lagi sedih, lagi trauma, ketakutan, panik terhadap keadaan, diteror, setelah itu jutaan manusia menjadi miskin, jutaan wanita jadi janda, jutaan anak-anak jadi yatim. Datanglah para misionaris menjual Yesus. Mari kita sama-sama berdoa dalam nama Tuhan Yesus kita. Akhirnya kasihan orang-orang dalam tertekan, suami meninggal ditembak Belanda, anak-anak pada bermatian, rumah sudah dibom. Datanglah misionaris mengkristenkan. Itulah kalian ada. Ya gitu juga sih. Itu fakta. Itu fakta. Itu fakta. Tidak ada orang Yahudi yang datang ke Indonesia mengajarkan agama Kristen. Itu nggak ada. Semua Ya, memang dari beda barat. kan. Yahudi sama Kristus kan beda. Buktinya kan sekarang lihat aja, Kristen sama yang Protestan itu dengan Yahudi kan beda. Nah, sekarang siapa yang menyamar menjadi Yahudi? Yahudi nyamar Yahudi atau non Yahudi nyamar Yahudi? Domba nyamar domba atau di luar domba menyamar domba? Karena di dalam kitab saudara sendiri, di Wahyu 3 nomor 9, orang yang bukan Bani Israel, ngaku-ngaku Bani Israel padahal bukan, mereka adalah jemaat iblis. Itu dalil, Bung, bukan di dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran udah final memang. Tapi kalau di dalam Bible yang mengatakan itu, dan saudara tidak juga mau, ya saya serahkan kembali kepada saudara. Pikirkan aja Kayaknya di sendiri. Matius 25 itu sudah menjawab semua sih. Matius mana? 25. Iya, silakan. Bahwa Tuhan kan akan datang memisahkan domba dan kambing. Nah, itu dia. Kita ini domba, Bang. Nggak Orang-orang ada. yang di luar itu ya mereka yang nggak percaya Tuhan Yesus yang nggak dipilih. Tidak ada domba di luar Yahudi, Bang. Di luar Yahudi itu bukan domba. Di luar Yahudi itu. Jadi ya, orang-orang yang mengaku pengikut Yesus itu ada dua. Satu domba, satu bukan domba, tapi ngaku domba, tapi dia serigala. Itu. Makanya di Matius 7 nomor 22-23 Yesus mengatakan begini, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu?
Kata Yesus, pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Jadi ketika orang-orang Kristen mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus, ternyata yang datang kepada mereka membantu mereka ini bukan anak Maria. Tetapi itu tadi yang datang kepada Paulus, itu juga yang datang membantu teman-teman Kristen pada saat pengobatan, pada saat kebaktian, penyembuhan dan seterusnya. Yesus yang datang kepada Paulus itulah yang kembali datang kepada para pendeta yang memakai nama Yesus dalam nama Yesus. Padahal Yesusnya ketika ketemu dengan orang-orang ini nanti, apa kata Yesus? Aku tidak mengenal kalian. Jadi Yesus mana yang datang membantu orang Kristen pada saat pengobatan? Kalau yang asli mengatakan aku tidak mengenal kalian. Oke. Nah, Silakan. kembali dikit ke belakang Bang, terkait yang domba yang menurut Abang maksud. Kiasan Abang terkait domba itu seperti apa tuh yang Abang maksud itu? Bani Yakub, semua yang digelari domba itu Bani Yakub, keturunan Yakub. Tidak ada domba di luar Bani Yakub. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 10 nomor 16. Masih ada lagi domba-dombaku di luar daripada kandang ini. Maksudnya kandang di luar dari Yerusalem, Aule dalam bahasa Yunani. Siapa domba-domba yang di luar Aule yang dimaksud Yesus? Keturunan Yakub yang sudah disebarkan ke seluruh penjuru bumi. Yang tertulis dalam kitab Yehezkiel 5 nomor 12, nomor 13. Sepertiga dari kaummu, dari keturunanmu Yakub akan aku hembuskan ke seluruh penjuru mata angin. Nah, itulah domba-domba yang di luar kandang yang dimaksud keturunan daripada Yakub yang sudah hidup di bangsa-bangsa asing. Makanya Yesus mengatakan, pergilah, jangan ke bangsa lain, tapi pergilah kepada domba-dombaku yang sesat dari umat Israel. Kalau Bani Yakub ada di Indonesia, mereka harus ke Indonesia. Makanya agama Yahudi itu Bang, bukan agama syiar. Orang Yahudi itu tidak mengajarkan kepada non-Yahudi untuk menjadi Yahudi. Itu ajaran aslinya Yesus itu. Dia tidak mengajarkan di luar Yahudi untuk masuk menjadi Yahudi. Enggak, Yesus tidak. Sedangkan Kristen ya mengikuti pola yang diterima oleh Paulus. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Mana ada pesan Yesus kayak begitu? Pesan itu muncul nanti setelah Yesus sudah tak ada di bumi. Pesan itu muncul datang ke Paulus di tahun 52. Sedangkan Yesus mengatakan yang datang setelahku adalah penghibur lain. Paulus mengaku yang datang padanya adalah Yesus Kristus. Dan anehnya, ketika diterangkan dalam kitab saudara, 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah penyesat itu adalah yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Itulah antikristus, itulah penyesatnya, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Paulus di dalam Galatia 1 nomor 1, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Sedangkan Maria melahirkan manusia. Yesus datang kedua kalinya sebagai manusia. Yesus lahir sebagai manusia. Yesus penginjilan sebagai manusia. Terangkat ke langit sebagai manusia. Datang dari langit turun ke bumi sebagai manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Berarti Yesus lain. Karena Yesus manusia. Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11, nomor 12, Paulus mengatakan, aku menerima Injil, bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi Yesus Kristus. Wah, kapan Yesus Kristus bukan manusia? Oke, baik Bang Sumat. Terima kasih untuk waktunya. Baik saudara, Ya. baik saudara. Terima kasih karena artinya saya juga bisa bertemu langsung dengan Bang Suma. Silakan Bang, silakan. Ya, Makasih terima Bang kasih ya. Semoga Tuhan Yesus Sama-sama. memberkati kita semua ya. Baik, terima kasih. Makasih saudaraku, thank you. Ya. Selamat malam Bang Zuma. Malam Bang Sitorus, senior, bukan junior ini, senior. Orang cerdas kayaknya. Junior Bang. Oh junior, oke. Salam kenal Bang Sitorus. Salam kenal Bang. Ya mungkin Abang sudah mengikuti diskusi kami tadi, barusan. Ada tanggapan barangkali Abang, silakan. Iya, saya hanya menyimak-nyimak aja Bang. Tentang Iya. semangatnya Abang menjelaskan tentang Yesus, tentang
Paulus Iya, iya. yang sebenarnya tujuannya saya bingung bang. Iya. Tujuan abang itu apa itu? Jadi gini. Nah, gimana bang? Coba bang. Iya, jadi gini. Kami umat Islam ini kan Iya, dikatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia seluruhnya kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmat. Jadi ketika kami diperintahkan untuk menyampaikan risalah keislaman ini, rupa-rupanya Kristen juga memiliki amanat agung. Di dalam Matius 28 nomor 19, Markus 16 nomor 16 sampai nomor 20, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk, yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, katanya. Nah, kami ini menjadi sasaran untuk dijadikan murid kepada sosok yang saudara tuhankan yang keluar pada hari ketiga dari kubur. Nah, kami tidak segampang itu kemudian mau dijadikan murid. Tentu kami melawan, kami membantah, kami minta data apa konsekuensinya kalau kami jadi murid dari makhluk yang keluar dari kubur itu. Nah, ternyata setelah kami belajar, Bang, kenapa kami harus jadi muridnya? Kami pelajarilah Bible itu. Ternyata Yesus memang pernah, sebelum ada kejadian kebangkitan dari kubur, Yesus sebelumnya sudah menasihati muridnya agar waspada kepada penyesat yang datang kepada murid dengan memakai nama Yesus Kristus. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi ada penyesat memakai nama Yesus dan berkata Yesus itu adalah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, ternyata yang datang kemudian mau menjadikan kami murid ini adalah orang-orang yang memakai nama Yesus Kristus. Tentu kami nggak semudah itu, Bang, untuk mau disesatkan. Itu intinya di situ. Silakan. Iya bang, ya bang. Oke, itu sah-sah saja pendapat Bang Zuma itu nggak mau disesatkan. Kami juga orang Kristen nggak mau disesatkan. Dan siapapun yang memeluk agama masing-masing nggak mau disesatkan orang lain. Tapi dalam hal ini bang, kami nggak sesat. Makanya kami nggak takut disesatkan. Mau siapapun nggak bisa menyesatkan kami bang. Karena menurut ajaran Kristus Tuhan Yesus, bahwa hanya Yesus adalah jalan satu-satunya kebenaran bang. Ada ayatnya. Dan hanya dialah pribadi yang sanggup membuat mukjizat. Terlepas Bang Zuma tadi sampaikan, ada Yesus yang menamakan dirinya Kristus penyelamat segala macam, ternyata penyesat. Dan memang akan banyak timbul nabi-nabi palsu di akhir zaman bang. Begitu bang. Jadi kalau kita mengupas tentang agama ini bang, nggak ada habis-habisnya. Yang pasti kalau memang Bang Zuma takut menurut abang disesatkan, nggak apa-apa. Tapi kalau Tuhan sudah milih nanti Bang Zuma, Yesus milih Bang Zuma nggak bisa ngelak loh. Yakin? Boleh saya tanggapi, Bang? Boleh. Ya. Yang melarang saya menjadi pengikut Yesus Kristus itu Bible. Bible mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Jadi penyesat itu datang memakai nama Yesus. Saya udah tahu, udah ada bocoran. Dan dia akan mengatakan, akulah Kristus. Saya udah tahu. Penyesat itu memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Makanya saya tidak mau terpengaruh oleh Kristen misionaris. Karena misionaris datang memakai nama Yesus. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Dan berkata, akulah Kristus. Ketika misionaris datang, kamu datang mau jual nama siapa? Nama Yesus. Emang Yesus itu menurutmu siapa? Kristus. Penyesat dong. Sesuai dengan data. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus memilih Anda, itu sudah tertolak lebih dulu karena sudah ada bocoran. Yang jadi masalah di sini adalah
Saudara Kristen yang tidak mau menyadari itu, karena sudah terlanjur cinta. Yang namanya orang sudah disesatkan, Bang, ya sesat. Orang namanya disesatkan, ya udah sesat. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku, dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Ketika orang Kristen datang dari barat, datang kepada kami umat Islam, dia datang membawa nama Yesus, dan mengatakan Yesus itu Kristus. Mereka menyesatkan banyak orang. Nah, ternyata Kristen ini banyak. Tergenapi semua itu, abangku. Sedangkan nasihat Yesus itu bukan kepada Kristen yang sekarang. Nasihat Yesus itu kepada orang Yahudi. Nah, siapa di luar Yahudi yang memakai nama Yesus Kristus? Ya Kristen. Silakan. Jadi Bang, menurut Abang, di luar daripada Yahudi itu, kami ini disesatkan begitu? Ya, Yesus yang mengatakan itu, bukan saya. Itu menurut Abang, gak apa-apa. Yesus Bang yang mengatakan itu. Yesus, saya kasih data ya. Abang tolong dengarkan data ini. Matius 23. Bentar Bang, iya saya paham. Itu menurut Abang, menurut pengupasan Abang, menurut hemat Abang, pengertian Abang, gak apa-apa. Gak apa-apa. Saya baca dalil, Bang. Saya baca dalil. Saya tidak baca dalil. Saya bukan tidak baca dalil, saya baca dalil. Tapi pengupasan orang-orang itu beda-beda Bang. Tapi oke. Sekarang begini. Begini Bang. Bentar, saya kasih waktu Bang. Menurut Abang kami disesatkan. Tapi kami bukan orang-orang yang kecewa, bukan orang yang sakit hati, bukan orang yang marah. Kami diajarkan kasih Bang. Iya, penyesat itu memang lincah, dia menyesatkan. Tidak akan berhasil menyesatkan banyak orang kalau tidak lengkap senjata. Itu pasti tuh. Bentar Bang. Tapi yang perlu Abang ingat, kami nggak pernah diajarkan kejahatan Bang. Membenci nggak pernah kami. Tampar pipi kiri aja kami harus kasih pipi kanan. Itu cuma teori Bang, teori. Mau nggak saya tampar Abang? Kalau menurut Abang itu Itu teori Bang, teori itu teori. Tidak ada Kristen yang bisa mempraktikkan. Itu cuma kebohongan. Itu cuma simbol untuk menipu lawan. Kasih ini, pret. Bang, lanjut itu ajaran Abang benar. Itu bohong itu Bang, itu bohong. Itu bohong, itu mustahil. Pernah mengajarkan balaslah kejahatan dengan kejahatan, nggak pernah. Itu teori, itu di atas, itu cuma di sini Abangku. Ini cuma di sini. Oke, tapi ada nggak Abang temuin dia kitab ajaran Yesus itu menyesatkan? Nggak ada. Coba, Kalau, maaf nih. Saudara, just yang kita bahas ini apa, saudaraku? Yang kita bahas ini apa? Yang kita bahas ini apa? Bukankah yang kita bahas ini adalah penyesat yang datang memakai nama Yesus Kristus? Belanda datang ke Nusantara pakai nama siapa? Nama Muhammad, Nabi Muhammad atau nama Yesus? Bicara Bang. Begini, Bang. Bicara dulu yang jujur, nggak usah lari-lari. Iya, gimana Bang? Bang Holong, silakan. Maksud Abang gimana? Izin berbicara. Penjajah datang ke Nusantara ini pakai nama Nabi Muhammadku atau pakai nama Yesus Kristus? Abang gak usah lari ke sana. Iya. Anda kan mengatakan tadi tidak ada kemudian. Justru ini yang kita bahas, penyesat itu menjual nama Yesus. Kalian bukan orang Yahudi. Kalian bukan orang Yahudi. Menjual nama Yesus. Berarti penyesatnya siapa? Ya kalian. Dengan bermanis-manis, kami ajaran kasih loh. Tapi faktanya, faktanya, Abang itu ketakutan. kok ketakutan? Penjajah lengkap senjata aja kami nggak takut. Apalagi kalau cuma modal tipu-tipu abangku. Modal ajaran kasih, pipi kiri. Kalau memang itu betul Kristen ajaran kasih, tolong seluruh pendeta di Indonesia suruh kemudian di Monas tentukan tanggalnya berbaris biar ku tampar satu-satu. Aku mau lihat. Dari bahasa Aku mau lihat. Abang aja. Abang bukan orang yang jujur dengan hati Abang. Lah, sekarang Anda jujur nggak? Sekarang ku tanya dulu. Saya mau bukti dari Abang. Apakah Abang jujur? Siapa di luar Yahudi yang memakai nama Yesus menyebarkan agamanya ke seluruh penjuru? Siapa di luar Yahudi? Di luar Yahudi yang menyebarkan? Yang menyebarkan agamanya pakai nama Yesus Kristus itu agama apa? Jujur. Jujur. Memang kami orang Kristen harus memberitakan Injil, Bang. Nah, berarti yang menggenapi siapa? Siapa yang menggenapi itu?
Yang menurut abang menyesatkan kan itu menurut pikiran abang sendiri. Sekarang faktanya seperti itu. Kalau bukan Kristen lalu siapa? Yang memakai nama Yesus Kristus menyesatkan banyak orang itu siapa? Pengikut Yesus. Tapi abang perlu ingat, orang abang, di luar Yahudi yang memakai nama Yesus, menjual-jual nama Yesus kemana-mana, tapi bukan pengikut Yesus, bukan Yahudi, itu siapa? Jujur. Gak apa-apa, kami. Bagus, udah selesai. Tidak perlu lagi kita cari yang lain, kan? Tapi kami nggak pernah mengajarkan kebencian, Bang. Ingat itu. Iblis itu selalu mengajarkan yang manis-manis. Iblis. Adam terjerat karena kedatangan iblis yang manis-manis. Tapi kami nggak pernah menjerat, Bang. Ya tidak mungkin iblisnya datang dengan muka aslinya. Nggak mungkin. Iya. Nggak bisa menyesatkan iblis itu kalau datang dengan muka asli. Mereka harus kemudian coba dulu kutanya dulu. Abang, untuk membuktikan bahwa agama Anda itu bukan berasal dari Tuhan. Tolong dengarkan saya. Nabi mana yang mengajarkan Tuhan turun ke bumi untuk mati dibunuh oleh makhluknya? Agama mana itu? Itu nubuatan di Yesaya. Bentar aku tanya lah, Bang. Muhammad ada nggak nubuatan tentang Nabi Muhammad? Ada nggak nubuatan tentang Nabi Nubuatan dari mana? Ada nggak? Nubuatan dari mana? Kami nggak butuh nubuatan. Bahwa Muhammad itu kalian bilang adalah nabi terakhir. Ada nggak nubuatannya? Al-Quran kami yang mengatakan itu. Coba di mana? Al-Quran kami. Iya, di mana tertulis? Yang mengatakan itu jelas dikatakan bahwasanya dia menerima Al-Quran ini jelas dari Roh Kudus. Wah, gak ada Roh Kudus di Al-Quran, Bang. Gak ada Roh Kudus di Al-Quran. Oke, nah coba tenangkan pikiran Anda, duduk dengan tenang, atur nafas. Dari mana Bible Indonesia mencuri kata Roh Kudus? Nggak usah perlu kita berdalil kemana-mana. Anda tertawa, menertawakan saya mengatakan Roh Kudus. Bang, Lembaga Bible Indonesia, dengar dulu. Lembaga Indonesia, Bible Indonesia, mencuri kata Roh Kudus itu dari Al-Quran. Tidak ada dalam bahasa Yunani Roh Kudus. Nggak ada. Itu kalian kena tipu, namanya juga orang disesatkan. Anda tidak ngerti. Dalam bahasa Yunani, dengar, dalam bahasa Yunani disebut pneuma hotheos. Hantu suci, bukan Roh Kudus. Pneuma hotheos itu yang kalian terjemahkan oleh Lembaga Indonesia dengan Roh Kudus, arti sebenarnya adalah hantu suci. Terserah, Bang. Lah, bukan jadi terserah saya, itu fakta. Pneuma itu artinya hantu. Bukan, Bang. Abang jangan ngegas terus. Karena Anda menuding Nabi Muhammad dengan pola seperti itu, padahal Nabi Muhammad sudah lengkap ajarannya. Beliau adalah nabi kami. Tidak butuh kitabnya Yahudi. Tidak seperti kalian melantik makhluk kuburan yang keluar dari kubur hari ketiga dengan mencomot-comot kitabnya Yahudi. Padahal tak ada hubungan Kristen. Tidak ada hubungannya Kristen dengan kitabnya Yahudi. Itu, Bang. Itu. Kasih aku sebentar. Ya, silakan. Bang, aku baru sekali aja singgung tentang Muhammad. Abang kayak sudah kebakaran jenggot. Bukan kebakaran jenggot, karena Anda tertawa. Mengupas tentang Yesus. Anda tertawa ketika saya menyebut kata Roh Kudus. Kenapa? Karena selama ini Anda tertipu seakan-akan Roh Kudus itu punya Kristen. Roh Kudus itu hasil curian dari Al-Quran. Tidak ada di sini. Coba kembalikan ke original teksnya. Orang Kristen di Indonesia lah, cuman Kristen Indonesia yang tahu Roh Kudus. Kristen di luar Indonesia nggak ada yang tahu Roh Kudus. Kalian hanya korban Lembaga Bible Indonesia. Spirit itu bukan bahasa Yunani. Jadi bicara dulu lah. Iya, silakan Saudara Holong. Coba Holong. Nah, gini, lanjut terus. Gini ya, aku nggak bisa lama juga di sini karena aku tetap ngelapor nih. Kalau aku bicara di Komal seperti ini pasti tetap ngelapor kayak tadi ya. Gini, ketika Bang Juma mengatakan Kristen mau menyembah apapun itu ceritanya, satu kuncinya, Bang. Selagi orang Kristen mengatakan Yesus sebagai Tuhan, pasti bakal nggak ketemu ngobrol sama Bang. Iya. Iya, nggak bakal ketemu, Bang. Selagi mereka itu mengakui 3 dalam 1,
Tetap gak ketemu sama bang cara ngobrolnya. Enggak. Itu juga betul. Itu betul. Tapi yang parah di saudara-saudara Kristen ini, ketika Yesus berbicara kepada orang Yahudi, orang Kristen merasa kalau Yesus itu bicara dengan dia. Nah, itu dia, Padahal, Bang. padahal yang berbicara dengan Kristen ini adalah makhluk goib yang datang kepada Paulus. Bukan Yesus yang datang kepada tengah-tengah Yahudi. Itu beda. Dua Kristus yang berbeda. Iya, aku paham bang. Aku ngerti itu. Cuman tadi udah aku bilang, setiap teman saya yang selagi mengakui Yesus itu sebagai Tuhan atau Allah, itu nggak bakal ketemu sama bang bicaranya. Iya, iya, iya. Betul, betul, betul. Apapun ceritanya. Jadi aku gini aja bang, aku cuma minta izin aja sama abangnya. Tadi aku dari live-nya Bang Liping, bertentangan dengan agama kami sendiri ya. Nah jadi kalau bisa bang, aku undang abang bersama dengan aku, entah besok, entah lusa besok, kita sama-sama ke sana bang. Suruh aja Liping ke sini. Yang penjual karpet itu kan? Iya, suruh aja ke sini. Dia itu kan penghujat itu. Iya, menurut aku memang penghujat sama dengan Edis TV itu. Iya. Suruh aja ke sini. Memberitakan ajaran kitab yang tidak sesuai dengan tertulis dalam Alkitab. Nah, itulah dia. Si Liping karpet jadi, itu. Ya, jadi kalau aku naik ke gini ya, karena abang nggak punya kunci akun aku, kalau aku naik di CPI aku bisa dikunci bang, nggak bisa kena lapor. Ini aku kena lapor aku mulai tadi, asal naik sama abang dilapor terus. Aku aja sudah 4 kali kena lapor ini. Dan rungkat 4 kali untuk masih bisa disambung. Jadi ntar loh, aku mau nanya lu, Le Tulus. Le Tulus ini Kristen Ya. apa? Kristen leku, Protestan dan lain, Dia kata Le, bukan baru. baru. Terus maksudnya tadi kalau Le bilang Edis TV itu penyesat, kenapa Le? Iya, jadi Steve Pensat, Lester juga belum pernah nonton PT dia dengan aku. Alasannya Le bilang Ketika dia dia penyesat. dengar ya, Le, ya dengar tunggu Le. Ketika dia membuat PT dan mengatakan Yesus sebagai Tuhan, pertama saya terima. Ketika saya naik lalu membawakan data-data, dia mengatakan Yesus tidak Tuhan. Jadi mana yang benar? Kan dia pendusta. Maksud Le gimana? Nah, cobalah. On komal lah dah, abra sabarat tuh lah dah. Naik kau tu komal sedis, idokoni mana dan Tuhan Yesus. Nah, naik pada halion, idokoni mana Yesus Tuhan. Tergabus pendusta dia. Jadi masuk nilai sebenarnya Tuhan itu mana daun Yesus. Yesus bukan Tuhan, Menurut Le, bukan menurut aku, sesuai tertulis dalam kitab. Dia itu utusan, anak Allah. tahu nggak Le artinya Tuhan itu? Yesus itu Tuhan. Coba lihat perjanjian lama, jangan perjanjian baru ya. Tuhan, bukan Tuhan, bukan ada hanya. Nggak. Iya, tapi coba Le telaah dulu. Jabarkan dulu arti Tuhan dalam pemikiran Le. Apa arti Tuhan itu? Tuhan sang kuasa, sang pencipta. Sedangkan Yesus bukan. Salah kau Le. Anda mau saya kasih, dengar dulu. Nggak harus sang pencipta. Lain mau Tuhan. saya kasih data dikit. Kasih data dikit. Coba. Menurut Lai yang menjadikan bumi dan langit siapa Lai? Coba. Tuhan. Siapa Tuhan yang bilang yang Lai bilang tadi? Halo. Halo? Enggak, kita sesuai data. Kita berbicara sesuai data, bukan asal congor aja. Kan gitu. Aku pun Kristen bang, Protestan. Iya, tahu aku. Nah, cuma kalau dikatakan Yesus sebagai utusan atau anak Allah, saya pun saya akui. Tadi pertanyaan saya gini lah terus. Yang menjadikan langit dan bumi siapa? Tuhan Lai bilang. Yang menurut Lai Tuhan itu siapa? Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi Lai bilang tadi Yesus. Mananya?
Pernah nggak baca di Yesaya 3 ayat 10 ya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga mengaruniakan anak yang tunggal. Berarti Bukan Allah Yesaya itu. Ulangi secara pelan. Yohanes Kita itu. berbicara. saya nggak mau bilang Tritunggal ya. Dalam bahasa kita nggak Iya. Tritunggal. Tapi Iya, maksudku tapi kita berbicara dengan pelan. Begitu besar, coba diulang, Le. karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak Allah lo, Le. Allah bukan sehingga, Yesus. sehingga setiap yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya Allah kan. Aku saya akui kalau itu. Pemahaman lain masih jauh kalau begitu. Bukan pemahaman yang masih jauh, Le. Kita sesuai fakta. Enggak, Lai terlalu dangkal pemahamannya kalau begitu. Tuhan itu Lai bisa kutuhankan Lai, bukan berarti Lai pencipta. Ngerti Lai? Sekarang gini aja, Le. Menurut Le, Kalau Tuhan aku itu bisa dilihat. mengagumi Lai lebih dari orang lain yang ada di bawah langit ini, sama aja aku menuhankan Lai. Tapi bukan berarti Lai pencipta langit dan bumi. Coba tanya Bang Zuma itu, pasti ngerti dia. Udah tidur dia tuh. Ya nggak Bang Zuma, bener kan? Apa tuh? Bener nggak Bang Zuma? Apa itu? Ketika aku mengagumi Bang Zuma melebihi dari manusia yang ada di muka bumi ini, melebihi siapapun yang ada di bawah kolong langit ini, aku mengagumi Bang Zuma, menghormati Bang Zuma, mengagung-agungkan Bang Zuma, sama aja dengan aku dengan menuhankan Bang Zuma kan? Benar nggak Bang Zuma? Salah. Salah itu. Berarti Anda tidak mengetahui konsep Tuhan. Tapi bukan berarti Bang Zuma pencipta langit dan bumi. Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Kalau Anda kagum kepada saya, Anda kagum kepada makhluk, bukan kagum kepada Tuhan. Kalau Anda kemudian mengatakan saya seperti itu, saya Tuhan, berarti Anda sama halnya menuhankan Paulus. Karena Anda menjadi Kristen karena mengikuti Paulus. Berarti Tuhan Anda itu ada banyak. Paulus juga Tuhan Anda berarti. Lukas Tuhan Makanya saya Anda. katakan, menurut Anda, Ya, Le, begitulah. Tuhan itu bisa dilihat enggak? Hah? Menurut Le Kusitorus, Tuhan itu bisa dilihat. Jadi memang banyak statement pendeta mengatakan bahwa Yesus adalah 100% Allah, 100% manusia. Itu salah. Kalau aku bilang Yesus adalah 100% Allah tapi tidak 100% manusia, dia hanya menjelma sebagai manusia, Le. Makanya pribadi Yesus itu tidak bercela. Selama di dunia dia tidak bercela. Sesat kau, Leku. Yesus selama di bumi dalam sejarah Alkitab di Injil ada nggak dia pernah berbuat dosa? Ya, Le, nenek kita ada, kita ada belajar Le. Nenek kita. Nah, Sekarang aku tanya menurut dulu, Le, ada nggak dia berbuat dosa? Ada nggak dia celahnya selama dia ada di bumi? Sebelum naik ke surga, sebelum dia mati bangkit dan naik ke surga. Karena itulah, kalau dia tidak pernah berbuat dosa, karena itulah dia tidak layak disalib. Karena hukuman salib itu, dengar dulu, hukuman salib itu adalah hukuman orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati dan orang yang dikutuk oleh Elohim. Makanya Yesus itu tidak disalib karena dia tidak punya dosa. Menanggung dosa-dosa manusia, Bang. Itu ajaran dari Paulus, ajaran yang keluar dari kubur yang diajarkan kepada Paulus. Tidak ada dosa ditanggung oleh manusia. Di mana dalilnya? Abang bisa mencampurin tentang Alkitab lah kalau kau. Lah, itu fakta kok. Itu fakta. Ajaran Yesus itu tidak pernah mengajarkan begitu. Nanti ajaran Paulus setelah kedatangan Kristus yang satu itu baru berubah. Tidak ada dosa diwariskan kepada orang lain. Bang Zuma, abang itu hanya mengupas sedikit tentang Alkitab, hanya mengambil mana yang bisa dibuat jadi celah itu abang kalau kuliah. Nah, kalau begitu kenapa Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk melakukan kurban seperti yang diperintahkan Musa? Kenapa? Matius 8 nomor 4. Kenapa Yesus mengajarkan muridnya untuk berkurban hewan? Matius 8 ayat 4. Coba abang buka. Ya. Bacalah di situ. Perlihatkanlah dirimu kepada imam. Persembahkanlah persembahan seperti yang diperintahkan Musa kepadamu. Nah, Musa memerintahkan kurban apa? Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Yahudi Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan kurban hewan ternak
kambing, domba, sapi, lembu. Tuh perintah Yesus tuh. Masa mau dilanggar itu perintahnya? Nah nanti itu berubah setelah ada Kristus datang kepada Paulus. Oke lah Bang Zuma, gue naik aja lah. Selamat malam. Selamat malam Leholong. Oke, saudara Sitorus. Thank you Bang ya. Salam kenal. Siap. Makasih ya Bang, terima kasih. Memberkati Bang Zuma sama Leholong ya. Forest lah. Nang hadong berakal orang-orang itu. Aku nggak bisa lihat Bang Juma loh. Kok bisa? Kena lapor lagi aku nih Bang. Oh ya? Kenapa ya asal naik ke sini aku kena lapor? Mungkin teman-teman yang tidak suka dirimu itu tidak menerima Yesus sebagai Tuhan. Emang fakta loh Bang. Itu tertulis. Ya itu dia makanya. Baguslah. Artinya Anda selangkah lebih maju dari mereka. Kan gitu. Di Pekanbaru rupanya ya? Iya. Kemarin aku Hanya aku hampir semalam, malam. hampir sebulan aku di Pekanbaru kemarin. Nggak tahu Bang. Iya. Dua malam ini aku di apa terus di rumahnya Bang apa Ustadz PI kan. Oh iya, bagus, belajar di situ juga bagus. Iya sama Uniripa juga ya. Cuma gini aku tadi sama aku minta maaf ya, kalau abang bisa lihat wajah aku di situ. Entahlah, aku nggak bisa lihat wajah abang. Oh ya? Enggak, Iya. kami bisa lihat kok. Tunggu dulu, kita naikkan dulu Bang Handi ya. Saya ada telepon dari tim ini Makassar kayaknya ada sesuatu. Bang Handi naik dulu Bang Handi. Ada tim anak-anak bela diri, ada WA. Bang Handi, monitor Bang Handi. Bang Handi boleh naik dulu sebentar. Apa lagi nih aku? Bang Handi monitor. Bang Handi. Bang Handi kemana ya? Sabar ya Bang ya. Oke Bang. Moderator saya pada nggak ada ya. Bang Handi. Bunda Rahma. Orang-orang ini nggak ada di sini rupanya. Ditinggal sendiri rupanya sama mereka ini. Jangan-jangan mereka pada aksi semua ini. Jangan-jangan sudah ada di gedung juga mereka ini. Kenapa lah kau malah aku naik? Nggak kelihatan ya, nggak nampak ya? Hitam semua loh Bang. Kok bisa? Naik pertama tadi aku itu langsung Udah turun. bagus. Nah, saya lihat ada pelaporan. Terus? Nah, aku naik lagi gini kok jadi hitam. Dibuat sini ada laporan juga nih Bang. Oh gitu. Sama kemarin di Bunda Uniripa juga kena gini juga aku kemarin. Cuman Ustadz PI bisa nguncil, nggak bisa diapain orang apa diganggu. Gitu. Mungkin gimana caranya ya supaya kayak gitu ya? Memang udah sering dilaporkan memang akunnya. Akun aku sering Bang. Ini dua akun aku sering kena lapor karena ini diskusi-diskusi seperti ini. Oh. Bang Hadi ada nggak di komal-komal lain teman-teman? Di MPI tadi ya, di MPI dia, Bang Andi. Itu. Itu awalnya nggak nerima Yesus sebagai Tuhan itu awalnya kayak mana ceritanya? Ya karena saya pelajarin Bang. Dari umur berapa? Gini loh Bang,
pertama kan aku dulu kan ngikut-ngikut tuh diskusi lintas agama ini kan Bang kan. Iya. Dulu kan saya tuh pecinta Bang Edis TV dengan Bang Liping kan. Saya sukanya dari Bang Liping, pintar bermain kata-kata. Sukanya dengan Edis TV karena bisa dalam Al-Quran kan gitu. Tapi ketika saya ikuti selalu, waktu saya pertama naik dulu, kalau nggak salah ya 4 bulan yang lalu aku naik ke room Ustadz PI. Itu dulu kan Ustadz PI saya maki-maki terus ya. Nah pertama awal kan, cuman ya saya ngambil dalam hati ya, untuk apalah saya maki-maki orang. Lebih baik saya pelajari dulu, aku orangnya nggak ngerti kan gitu. Ya ketika mendengar seperti abang ini lagi diskusi, buka ini halaman ini, buka ayat ini, saya buka. Disitulah saya bisa ketemu ya Bang. Oh gitu. Iya. Iya. Nah di sini perlu saya klarifikasi. Edis itu nggak paham Quran, membaca Quran aja nggak bisa dia. Jadi dia memiliki metode belajar. Jadi dia lihat terjemahan yang mungkin bisa dijadikan sebagai serangan. Habis itu dia cocokkan dengan bahasa Arabnya. Nanti bahasa Arabnya itu aja yang dihafal, yang sesuai dengan yang dia tahu. Padahal orang belajar Quran itu pertama harus bisa nahwu saraf, balagah, i'rab, tafsir, kemudian fikhi, kemudian tilawah. Ada kurang lebih 15 ilmu yang harus dikuasai, termasuk tajwid, untuk bisa mengerti isi daripada ayat Al-Quran itu. Nggak bisa tidak. Termasuk mantiknya juga. Nggak bisa tidak. Nah, di situ cuma menggunakan terjemah. Habis itu misalnya dia baca satu terjemahan, dia lihat Latinnya, Arabnya, Latinnya, oh ini. Jadi dia terlihat keren. Padahal dia nggak bisa baca Quran. Pernah kami uji untuk membaca huruf hijaiyah, abjad Arab Quran. Dia nggak sanggup. Dia nggak sanggup. Jadi dia nggak ada ilmu di Islam itu. Untuk mengkaji kitab suci ini, itu nggak seperti belajar ilmu yang lain. Contoh misalnya ya, dalam satu ayat, alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di situ tidak disebut kata Quran, tapi ketika dibaca zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, di situ bisa dimaknai bahwa kitab yang dimaksud tidak ada keraguan di dalamnya itu adalah Al-Quran. Padahal di situ nggak disebut Al-Quran. Bagaimana cara bisa mengetahui itu? Ada ilmunya. Ada kaidah ilmu yang harus dipahami di situ untuk memaknai bahwa kitab yang dimaksud itu adalah Al-Quranul Karim. Nah, Edis kalau cuma menggunakan terjemahan tidak bisa. Padahal terjemahan Al-Quran itu bukan difungsikan untuk mengkritisi Quran. Terjemahan Al-Quran itu adalah untuk pemula. Orang yang tidak paham isi Quran itu diterjemahkan untuk mereka. Tapi kalau mau mengkritisi Quran, harus paham disiplin ilmunya. Ini kenapa dia harus kasrah? Kenapa dia harus fathah? Ini kalau hukumnya ketemu tanwin, gimana caranya? Apa makna yang tersirat di dalamnya? Itu harus diketahui semua tuh. Kenapa dia bunyi I? Kenapa dia bunyi U? Ketika dia bunyi U, dia merujuk kepada siapa? Siapa oknum yang dimaksud? Jadi kalau hanya terjemahan, tidak bisa. Karena terjemahan itu hanya memindahkan bahasa Arabnya ke bahasa Indonesia. Tapi tidak mengurai kandungan dalamnya. Jadi kalau ada orang memahami Al-Quran hanya dengan terjemah, itu tidak memahami. Dia tidak memahami Al-Quran. Dia mencoba mentafsirkan terjemahan Al-Quran. Ingat Bung, ingat. Ini kalimat saya. Terjemahan Al-Quran itu bukan firman Allah. Terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Bukan. Yang Al-Quran itu adalah original teksnya. Yang firman Allah itu original teksnya. Nah, bagaimana caranya bisa memahami kandungannya? Dasar-dasar pijakan disiplin ilmunya harus dikuasai. Makanya kami mondok 6 tahun. Lanjut lagi
S1 sampai 4 tahun, lanjut lagi S2 sampai 3 tahun. Begitu seterusnya. Untuk memahami Quran itu tidak gampang. Mau membaca terjemahan habis itu, saya paham Al-Quran. Di dalam Al-Quranmu dikatakan, nggak bisa gitu. Orang yang punya ijazah untuk mengajarkan Quran itu mereka yang minimal sudah bisa baca kitab gundul. Kalau dia sudah bisa baca kitab gundul, berarti dia sudah memahami disiplin ilmunya. Kenapa dia bisa membacanya A? Kenapa bisa membacanya I? Kenapa dia sukun? Kenapa dia tanwin? Karena dia udah paham disiplin ilmunya. Maka dia tidak bisa keluar dari kaidah itu. Datang Edis, cuma memahami terjemah. Bagaimana mungkin orang yang tidak bisa bahasa Quran mau memberikan arti daripada makna Quran? Bagaimana mungkin? Itu satu kemustahilan. Seibarat seorang anak TK membaca sampul buku kedokteran, lalu dia pede buka praktek. Itulah Edis. Jadi ditertawakan. Ingat saudaraku, ingat. Orang masuk Islam itu karena proses berpikir. Bukan karena percaya, bukan asal yakin, bukan asal imani. Tapi proses berpikir. Makanya rata-rata orang mu'allaf itu orang-orang yang berpikir. Orang cerdas yang mu'allaf itu. Sedangkan yang murtad, orang jahil, orang yang bodoh. Orang yang tidak mau belajar. Kayak siapa? Saipudin Ibrahim. Anda sangka dia bisa Quran? Enggak. Tapi kalau dibilang dia hafal beberapa surah pendek, dia bisa ngaji, iya bisa ngaji. Tapi apakah dia bisa kemudian memberikan pijakan-pijakan mantik terhadap ayat itu? Enggak bisa. Kenapa? Karena dasar disiplin ilmunya dia enggak tahu. Apalagi Edis. Makanya aku katakan Edis bagi saya itu pelawak. Pelawak adalah lebih baik kalau dia belajar Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan. Level itu aja dia belum nyampe. Dua-duanya. Menurut dia. Gini loh. Ketika aku melihat PTD, dia mengatakan Yesus itu Tuhan. Ya. Ketika saya naik, langsung ajak dia ngobrol, dia mengatakan Yesus itu tidak Tuhan. Dulu lawan debatku itu, buka di YouTube saya tuh, Zulkifli Bas Official. Tidak pernah dia kemudian kukasih bernapas. Kenapa? Karena waktu di Indonesia, dia tidak mengaku Yesus itu Tuhan. Waktu di Indonesia. Nanti ketika dia di luar, baru dia mengaku bahwa Yesus itu Tuhan. Kenapa? Karena dia cari simpatik dari Kristen-Kristen yang ada di Indonesia. Jadi kalau ada orang mengatakan, kenapa dia keluar? Oh, karena di Indonesia dia takut diciduk. Tidak. Ketika dia Indonesia, orang-orang Kristen di Indonesia tidak simpatik sama dia. Gak simpatik. Begitu dia keluar, maka orang Kristen semuanya simpatik. Wah, ini pahlawan baru ini. Dan dia di luar sudah leluasa untuk menghujat, menista. Apa yang terjadi? Pengikutnya sudah banyak. Karena dia sudah di luar Indonesia. Dan di sana dia mengatakan Yesus itu Tuhan. Yang tadinya Yesus bukan Tuhan. Banyak video-video beliau tuh yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Loh, Bang. Saya baru-baru ini aja naik sama dia. Dia mengatakan Yesus tidak Tuhan. Nah, itu dia makanya. Aneh kan? Makanya saya bilang dia tuh pimplan, kong bohong. Kapan itu? Yusuf PI tahu deh tuh. Ada sama dia videonya. Udah sebulan? Sebulan lebih lah, Bang. Nah, itu karena dulu dia masih gencar menuduh Islam itu dua Rab. Kami merabkan Nabi Muhammad. Setelah dia tahu jawabannya dari teman-teman, akhirnya dia tidak pakai lagi tema itu. Dan dia kembali mengatakan Yesus itu bukan Tuhan karena takut diserang. Berarti kamu dua Tuhan juga. Apalagi kalau diskusi dengan saya, pasti ku bilang Paulus juga berarti Tuhanmu. Karena kau juga mentaati Paulus. Apa yang dikatakan Paulus itu kau ikuti, berarti Tuhan juga dong bagi kau. Rab juga Paulus itu berarti. Oke, Bang Handi, Assalamualaikum. Bang Handi. Bang Handi. Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam. Iya.
Tunggu Bang Hendi, saya ada telepon dari anak-anak asrama. Nggak tahu. Oh iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kantor apa gitu, ada sedikit kredit. Iya, agak kredit memang di sana. Iya. Bentar ya Bang Hendi ya. Iya, iya. Akhi, Akhi. Mohon izin tolong. Sip. Double suaranya Pak De ya. Ah, Balik-balik Pak De. tes. Sekarang gimana? Cek. Masih. Doubling. Ya, aku yang nggak dengar suaraku sekarang. Tes. Doubling. Masih Doubling. Pak De. Masih. Coba. Aku tutup kamera dulu bang ya, aku coba ya bang ya. Ya nggak apa-apa Bang Holong. Tetap semangat Bang. Soalnya nggak hitam semua nih, nggak bisa aku lihat. Oh ya. Cek. Ya udah Pak De, coba. Sekarang masih doubling? Cek. Ya aman. Aman? Oh, sip. Jadi Bang Holong ini sudah tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan. Ya memang harus begitu ya, orang yang namanya pernah hidup di muka bumi kok. Dia sendiri yang ngomong dia adalah utusan Tuhan. Mulai kapan, Bang? Nggak percaya Yesus Tuhan, Bang? Bang Holong ditanya. Oh, Mulai kapan nggak percaya Yesus Tuhan? setelah saya dengar dan saya pelajari bang. Ah, memang seharusnya begitu, Bang. Ketika kita beragama itu kita tidak boleh ikut-ikutan. Saya dulu beragama Islam cuma ikut-ikutan berdasarkan apa percayai oleh orang tua saya. Tapi setelah kita dewasa bisa mikir, tentu kita ingin mencari kebenaran supaya iman kita itu mantap. Seperti itu. Ya itu makanya saya bilang kemarin tuh ya, sampai cobalah dilihat itu PT-nya Yusuf PI ya, yang saya bernarasi lebih jauh sama Bang Yusuf PI. Kalau kita ikut-ikutin ajaran Kristen itu bukan ajaran Alkitab Alkitab ya, ajaran Kristen. Kalau ajaran kitab itu semua benar. Cuman yang ini istilahnya apa semua ya, contoh para penerjemahnya yang buat hancur semua nih menurut saya nih, kan gitu. Sebenarnya gini, Bang. Kan gitu. Murat maritnya ajaran Bunda. Murat maritnya ajaran Kristen itu dia menerjemah itu bukan berdasarkan dari apa yang ada, ya. Bukan berdasarkan perkata, tidak. Mereka menerjemah itu dilandaskan pada dogma. Nah, ini bisa kita buktikan contoh gini, ketika Yesus bertemu seorang perempuan dari Kanaan ya, itu di dalam Yohanes 4. Anda baca di situ dari ayat 19 dan seterusnya. Perempuan itu ngomong begini, benar Tuhan, engkau seorang nabi, benar Tuhan, engkau seorang nabi. Gimana tuh? Itu diterjemah pakai dogma atau berdasarkan kata yang sebenarnya? Coba. Padahal kalau berdasarkan bahasa Yunaninya itu kan kurios. Benar Tuhan, engkau seorang nabi. Mana yang lebih logis? Benar Tuhan, engkau seorang nabi, atau benar Tuhan, engkau seorang nabi? Cara logis. Masa Tuhan nabi, Bang? Ya itu dia loh. Ya sama kayak begini kan. Benar Pak Presiden, engkau seorang RT gitu. Nggak masuk bang. Benar Tuhan, engkau seorang nabi loh. Inilah contoh menerjemah pakai dogma, bukan berdasarkan apa yang tertulis. Contoh lagi, ketika Paulus ketemu Yesus di Kisah Para Rasul 9 atau Kisah Para Rasul 22.
di ayat 7 dan di ayat 6 kalau nggak salah. Siapakah engkau Tuhan? Tuh, udah tahu Tuhan ngapain nanya? Mana yang lebih cocok? Siapakah engkau Tuhan atau siapakah engkau Tuhan? Betul nggak, Bang? Ini menerjemah pakai dogma atau memang berdasarkan perkata? Contoh-contoh itu, Bang. Kemudian kalau kita lihat prinkop di dalam kitab Anda ya, di dalam Yohanes 5 ya, Yohanes 5 ya betul di ayat 36. Itu prinkopnya kesaksian Yesus tentang dirinya. Nah, di ayat 36 dikatakan begini, aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang Bapa berikan kepadaku supaya aku mengerjakannya. Pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Peringkopnya kesaksian Yesus tentang dirinya. Ternyata Yesus bersaksi dia utusan Tuhan. Kristen bersaksi Yesus Emang Tuhan. Mana yang benar? Yesus itu utusan Tuhan. Nah, Yaitu kalau itu, Allah. Betul, saya setuju. Yesus utusan. Ya syukurlah Bang, Anda sudah tidak menekankan Yesus lagi. Setidaknya itu ada kemajuan lah. Orang di Bible tertulis kok Yesus hamba Tuhan. Ya di Matius 12 ayat 18. Ya, kalau ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kena cuma DP. Iya. Coba kita sambut dulu ini Pak Pendeta ini. Siapa tahu bisa menyadarkan Holong supaya Kalau dia ada bisa teman-teman kembali. yang diajak ngobrol dulu Bang. Soalnya kalau aku Iya. diajak ngobrol nanti Bang. Nah, lanjut Bang. Ya ini ada pendeta pendamping nih. Siapa tahu bisa menyadarkan Pak Holong bisa kembali menuhankan Yesus. Selamat malam Pak Pendeta pendamping. Astaga. Pak Pendeta Frans. Halo, Ya, selamat malam Pak. malam. Gimana tanggapan Bapak? Ini ada saudara Holong nih. Dia Kristen tapi nggak percaya lagi Yesus Tuhan. Gimana pendapat Pak Pendeta? Oh, itu urusan dia, Pak. Berarti dia cuma Kristen KTP, labelnya aja. Kalau begitu Pak Pendeta, data apa yang paling akurat di Bible itu mengatakan Yesus itu Tuhan?